Tangannya kayak nggak punya pergelangan tangan intinya. Jadi tulangnya tuh langsung lurus. Nih lu bayang ya, tangan kita kan bisa muter-muter gini kan ya. Dia kagak bisa guys ya. Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya, supaya gue bisa lihat bule berenang di Bali. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya pada sehat ya. Oke, untuk video pertamanya Aquilas Room di 2021 kita akan ngebahas satu lagi kasus legend nih. Masuk kagak nih ya suara tangting-tangting ini ya? Oke guys, di video pertama di tahun 2021 ini ya, aku langsung mau ngebahas satu kasus legend dari negeri Sakura ya, Jepang. Di Jepang ini ternyata ada juga guys kasus yang wah gila, ini ekstrim banget dan bisa kita ambil banyak pelajaran dari kasus ini ya guys ya. Oke, tanpa lama-lama banyak bacot, banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya, meluncur. Ngomongin tentang negeri Sakura ini nih ya, negara Jepang ini terkenal banget dengan yang kawaii-kawaii guys ya. Yang jelas nih di Jepang juga ada tradisi yang terkenal banget yaitu otaku ya. Jadi buat lo yang pada belum tahu otaku itu apa sih sebenarnya, kita bahas dulu nih. Jadi otaku itu terkenal atau dikenal sebagai orang-orang yang sangat mencintai, menggilai, bahkan ya udah kayak anggap dirinya tuh bagian dari anime ataupun manga kesukaannya guys ya. Tapi pada umumnya nih masyarakat Jepang ini semuanya sepakat bahwasannya otaku itu lebih ke arah culun, pendiam, dan ya gila anim, anti sosial club gitu ya, kagak mau punya teman. Kalaupun punya teman maunya yang sealiran sama dia, yang demen manga ataupun anim juga. Jadi kalau ngobrol udah mereka udah kayak masuk dunia lain, isekai kalau kata mereka mah. Nah tapi guys ya, paradigma tersebut mulai berubah di 1988 ya. Kenapa? Karena otaku saat ini dikenal sebagai hobi yang bisa dibilang berbahaya guys. Ada paradigma tersendiri dari masyarakat Jepang pada umumnya bahwasannya seorang otaku ini dipandang mudah melakukan pembunuhan keji. Nah ini biasanya dipengaruhi sama manga ataupun anime yang mereka konsumsi sehari-hari guys ya. Nah guys, yang mau kita bahas kali ini tapi bukan tentang otakunya, bukan tentang animenya nih guys ya. Yang mau kita bahas kenapa saat ini orang-orang Jepang tuh kayak memandang sebelah mata para otaku. Ini karena adanya orang ini nih yang mau kita bahas ini. Kita langsung aja bahas profilnya. Muncul. Tsutomu Miyazaki adalah seorang yang lahir pada 21 Agustus 1962 dan dia ini lahir dari kalangan berada sebenarnya ya guys ya. Bisa dibilang ayahnya ini kaya. Ayahnya namanya Kazumi Miyazaki, di mana ayahnya ini punya bisnis yang lagi besar lah ya di kota Saitama, Jepang. Ayahnya ini nih adalah seorang pemilik harian lokal, namanya itu Akikawa Shinbun, di mana Akikawa Shinbun ini adalah salah satunya jaringan dari koran Itsukaichi. Si Miyazaki walaupun terkenal sebagai anak orang kaya nih ya, cuman dia mengalami hal-hal yang sangat tragis di masa kecilnya guys ya. Pertama, dia ini dikenal sebagai anak yang pendiam, kagak punya temen, penyendiri, terus nilainya jelek-jelek, dan bahkan dibilangnya pribadinya introvert ya, menutup diri dari orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi ini introvert yang beneran ya guys ya, bukan yang bikin klarifikasi mulu kerjaannya. Yang di YouTube tuh bilangnya introvert, tapi kalau ngevlog tuh heboh banget dah, meriah banget, udah kayak lagi pesta 17-an. Yang jelas nih ya, si Miyazaki ini karena punya koneksi dari ayahnya nih ya, dia bisa masuk ke bangku kuliahan. Which is kalau di Indonesia juga banyak orang-orang gitu ya, biasa mainan koneksi sama cuan. Kehidupan Miyazaki itu bisa dibilang miris banget, karena pertama dia lahir ini secara prematur, sehingga hal ini menyebabkan dia tuh lahir dengan keadaan yang agak cacat ya guys. Mohon maaf nih, bukan bermaksud untuk menyinggung ataupun bagaimana, ini emang begitu ceritanya. Cacatnya dia ini terletak pada tangannya, jadi dia tangannya itu terlihat keriput dan tulangnya itu menyatu. Tangannya kayak nggak punya pergelangan tangan intinya, jadi tulangnya itu langsung lurus. Nih lu bayang ya, tangan kita kan bisa muter-muter gini kan ya, dia kagak bisa guys ya. Ya hal ini yang membuat dia ini mengalami banyak cemoohan, hinaan, bahkan sampai kayak bullying ya, selalu dibully, diolok-olok gitu. Nah teman-teman satu sekolahannya, lu bayangin satu sekolahan guys ya, menjuluki dia si tangan konyol. Masa kecil dia yang kelam inilah yang kelak menjadi dasar si Miyazaki ini tumbuh menjadi orang yang benar-benar sangat liar. Ntar lu simak sendiri nih apa yang dia lakukan sampai dia tuh terkenal banget di Jepang. Saat kuliah, Miyazaki ini mengambil jurusan fotografi guys ya, bukan karena dia emang pecinta foto, bukan karena dia mau mendalami teknik foto. Ini dia jadiin alasan
biar dia bisa ngambil adegan-adegan yang sensual menurut dia, sorry to say. Terutama nih ya kalau kampusnya lagi ngadain pekan olahraga. Lu tahu sendiri di Jepang baju-baju olahraganya kan kawaii banget ya guys ya. Kecurigaan teman-temannya Miyazaki di kampus ini dimulai ketika temennya salah satunya nanya gitu, lu kan kemarin foto-foto nih di pekan olahraga kampus kita, lihat dong hasilnya. Gue pengen minta foto-foto yang mengabadikan momen-momen kelas kita. Ternyata pas dikasih lihat isi yang difoto itu ya cewek-cewek cakepnya doang, dan bahkan dia nggak malu-malu ngomong kalau ini tuh buat bahan dia. Ya gitu, lu tau lah ya. Setelah dia lulus dari kampusnya, dimana si Miyazaki ini mencoba untuk masuk ke beberapa perusahaan tapi semuanya nolak. Either karena dia memiliki cacat fisik, gua nggak tahu juga di Jepang gimana ya. Nah tapi guys, lagi-lagi karena dia anak orang kaya, bapaknya punya jabatan penting di kota dia tinggal nih ya. Ya udah, gunain lagi koneksi bapaknya. Dia berhasil kerja di salah satu perusahaan rekan dari bapaknya guys. Karena kebiasaan si Miyazaki yang terkenal sangat cabul inilah ya, jadinya dia di kantor juga dikucilin, bahkan sampai dicemooh. Dia tuh bahkan sempet kegap sama saudaranya sendiri, ini saudaranya sendiri mergokin ketika dia lagi ngintipin si adeknya inilah. Lah bujug lah, ini udah rusak mentalnya emang nih orang. Miyazaki bukannya nurut minta maaf kayak atau apa, kagak, malah brutal menyerang orang yang mengomelin dia, terutama ibunya nih. Jadi akhirnya anggota keluarganya pun nyerah sama dia dah. Susah banget dikasih tahu nih bocah. Berdasarkan dari latar belakangnya si Miyazaki yang udah kacau balau sejak dia lahir sampai dia kuliah nih ya, ini baru kita mulai masuk ke kronologi kenapa dia bisa jadi legend di Jepang. Udah, kita langsung aja bahas apa yang dia lakukan guys. Check it out. 3 bulan setelah si Miyazaki ini kegap ngintipin adenya mandi, terus diomelin sama mamanya dan dia berantem nih sama keluarganya nih ya. Tepatnya sehari setelah dia ulang tahun yang ke-26, Miyazaki ini jalan-jalan di kotanya gitu, mengendarai sebuah mobil Nissan Langley. Nah dengan mobilnya tersebut si Miyazaki ini jalan puluhan kilometer dari rumahnya dia tinggal. Jadi kayak ngilangin suntuk lah niatnya tadinya ya. Setelah dia jalan puluhan kilometer, ketemulah akhirnya sama salah seorang gadis kecil, usianya baru 4 tahun guys. 4 tahun, lu kagak salah denger ya. Dan itu tertarik men. Akhirnya dia deketin lah itu anak ya, dan diajaklah dia masuk ke dalam mobilnya yaitu Nissan Langley tadi ya. Dan mulailah di situ si Miyazaki memperkenalkan dirinya sebagai orang yang pura-pura baik awalnya. Dan dia tanyain, "Adik namanya siapa?" Disebut sama si anak yang masuk 4 tahun ini guys ya, disebut, "Nama aku Marikono om," gitu. Dan lu tahu guys, Marikono ini adalah korban pertamanya si Tsutomu Miyazaki. Nah kenapa si Marikono, bocah yang berusia 4 tahun ini mau diajak masuk ke dalam mobilnya? Karena si Miyazaki ini bilang kalau dia mau ngajak si Mari ini untuk jalan-jalan ke tempat yang sangat indah. Nah akhirnya aja tuh si Mari masuk ke dalam mobil ya kan, terus disuruh ini disuruh itu. Dia tuh sempat ngobrol 90 menit dan dia keliling-keliling kota Saitama, dia ajak ngobrol sampai akhirnya nih guys ya, dia nggak sadar kalau dia udah dibawa jauh banget ya, berkendara dengan mobil selama 90 menit, 1,5 jam. Dan tibalah si Marikono beserta si Miyazaki kampret ini ya ke daerah yang banyak pohonnya guys ya. Nah lalu Miyazaki memarkir mobilnya di sana dan mengajak Kono untuk keluar. Diajaklah Kono keluar, dia bilang, "Ayo sebentar lagi kamu bakal ngeliat tempat yang sangat indah, yuk kita naik dulu ke bukit tersebut," gitu. Diajaklah dia naik ke bukit ya kan. Berdua dia jalan sekitar 30 menitan ya untuk mendaki bukit yang dia tuju tadi. Nah setelah itu mereka ngobrol lagi sebentar, abis itu Miyazaki baru mulai kelihatan taringnya ya. Dia langsung mencekik leher kecilnya si Marikono. Ketika dia melihat korbannya sudah tergeletak tidak berdaya dan tidak bernyawa juga, Marikono ini kemudian dilucuti pakaiannya. Dan bahkan Miyazaki melampiaskan hasrat seksualnya kepada si Marikono tadi ya. Dan kampretnya lagi ya, karena lu inget kan ya, Miyazaki tuh kuliahnya jurusan fotografi, jadi dia kemana-mana itu bawa kamera guys ya. Nah si Miyazaki menggunakan kameranya untuk mengabadikan momen-momen dia melecehkan si Marikono guys. Ya pokoknya dia rekam semuanya guys ya. Dan puncak dari momennya adalah ketika si Miyazaki dengan sangat dinginnya membuang tubuh mungilnya Marikono ngegelindingin dari atas bukit guys, lu bayangin men. Dan sebagai oleh-olehnya nih ya, Miyazaki ini mengambil baju si Marikono ini untuk dia bawa pulang dan dia simpen guys. Selang beberapa waktu kemudian nih, nagih mungkin ya, Miyazaki berencana untuk mengulangi hal yang sama kepada korban selanjutnya guys. Sampai akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1988, Miyazaki lagi-lagi mengajak seorang gadis mungil, gadis kecil lagi ya, sebagai korban keduanya. Nah korban keduanya Miyazaki adalah Masami Yoshizawa, seorang gadis berusia 7 tahun yang diketahui menghilang dari tempat
tempat tinggalnya dan sama persis kejadiannya dengan si Marikono. Diajak ke tempat yang sama dengan dimana dia melecehkan Marikono. Dia melampiaskan juga hasrat seksualnya, dibunuh dan dibuang sama persis kayak si Marikono dieksekusi guys ya. Dan diambil juga sama dia tuh bajunya, lagi-lagi ya guys ya, dibawa pulang bajunya. Nah 2 bulan kemudian ya, masih ketagihan ini si Miyazaki ya, dia lagi-lagi menjebak korban ketiganya guys ya. Dan yang ketiga ini dilakukan pada 12 Desember 1988, dimana korbannya itu namanya Erika Nanba, usianya masih 4 tahun guys. Bedanya si Erika Nanba ini nggak dieksekusi, dimana dia mengeksekusi korban pertama dan keduanya guys ya, jadi beda. Ini si Erika Nanba ini dia tinggal di Naguri, daerah Saitama, Jepang. Nah ini lebih ekstrim lagi nih, ini yang ketiga nih dijebak masuk ke dalam mobil dan di mobil langsung diancam guys ya. Disuruhlah si Erika Nanba ini untuk membuka bajunya sesuai dengan kemauannya si Miyazaki kampret ini ya guys ya. Ketika si Erika ini ngebuka bajunya sambil nangis-nangis karena ketakutan ya, difotoin dong. Nah setelah puas dengan itu semua, baru si Miyazaki mencekik lagi leher mungilnya Erika Nanba tadi guys ya. Oh my god. Abis itu dia ikat tangannya ke belakang sama kakinya gitu, jadi ngebentuk kayak gimana ya, kebayang gak sih? Dan udahnya nih ya, udah nggak berdaya tuh si Erika, dibuang gitu aja dong mayatnya ke belakang tempat parkirnya dia. Nih kayak dibawa ke sebuah parkiran yang sepi gitu lah ya. Dibuang ke situ gitu aja udah. Dan kagak puas sampai di situ, pada tanggal 6 Juni 1989 ya, 6 bulan setelahnya nih ya, si Miyazaki kembali menculik seorang gadis mungil ya, usianya baru 5 tahun, namanya Ayoko Nomoto. Dicekik lagi tuh tubuh mungilnya ya. Bahkan sebelum dicekik nih, si Ayoko ini dipaksa untuk melayani si Miyazaki guys. Dan gilanya nih, si Ayoko ini dieksekusi di sebuah taman di sana yang ya sepi lah ya, tamannya. Dia lagi main sendirian, mungkin disamperin lah sama si om kampret ini ya kan, diajak ngomong-ngomong, di foto-foto lah, ada sesi fotonya gitu guys. Nah setelah melakukan sesi foto tadi nih, si Ayoko Nomoto ini tuh bener-bener kayak meronta-ronta ngelawan nih sekitar 4-5 menit menurut pengakuannya si Miyazaki guys. Dicekik lah itu lehernya si Ayoko ini sampai meninggal guys ya. Cuman bedanya nih, kalau yang 1, 2, 3 tadi korbannya semuanya dibuang, si Ayoko ini karena memberikan perlawanan, jadi itu kayak Miyazaki tuh merasa terkesan sama si Ayoko ini, dibawa pulang dong jenazahnya guys. Sampai diajak ke dalam kamarnya si Miyazaki dan dilakukanlah adegan-adegan yang benar-benar ngeselin dan nggak layak untuk ditiru sama sekali ya. Ya udah, dipuaskan hasrat seksualnya dari si Miyazaki kepada jenazahnya Ayoko selama 2 hari 2 malam. Nah setelah 2 hari nih, tubuh Ayoko ini udah mulai membusuk guys ya, udah mengeluarkan aroma-aroma yang kurang sedap gitu ya. Tapi hal itu nggak menghentikan hasratnya si Miyazaki. Bahkan gilanya nih ya, darahnya si Ayoko ini diambil, darahnya diminum guys. Dracula kalau lihat dia nih ya, malu Dracula. Kagak cukup sampai di situ guys ya, bahkan si Miyazaki memotong tangan kanannya si Ayoko ini untuk dia panggang di belakang rumahnya. Macam-macam kayak barbekyuan, tapi pakai daging orang yang udah busuk 2 hari lagi. Nice. Nah setelah memakan tangan kanannya secara utuh nih ya, dia bingung, oh masih banyak nih sisa dagingnya. Ya setelah itu dia kayak bagi-bagi berapa bagian, dimasukin ke kantong plastik gitu, dia buang gitu aja guys. Dia buangnya itu ke toilet guys, juga dibuang ke beberapa tempat seperti bukit-bukit yang tempat dia sering kunjungin gitu guys. Gilanya nih ya, selama melakukan aksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan ceroboh, sombong, tengil, si Miyazaki juga mempermainkan perasaan dari keluarga korban-korbannya guys. Gimana cara dia mempermainkannya? Simak terus, meluncur. Nah, modusnya Miyazaki untuk menjebak korban dan mengeksekusi korban-korbannya ini sebenarnya sangat penuh dengan celah guys ya. Kalau buat ukuran seorang psikopat dan kriminal nih bahkan ya, dia tuh bisa dibilang bukan orang yang sangat teliti dalam kejahatannya gitu. Dia kayak nggak terstruktur atau nggak rapi lah kerjanya, berantakan dan jorok bahkan bisa dibilang. Contohnya pada kasus ketiga nih, ketika si Miyazaki ini mengeksekusi korbannya yang bernama Erika Nanba, di mana para petugas dari Yacht Nature Facility menemukan potongan baju dari si Erika Nanba di tempat parkiran lokasinya si Miyazaki ini menculik si Nanba guys ya. Jadi benar-benar ketika ditemukan potongan tadi, petugasnya melaporkan ke kepolisian di Jepang dan dilakukan pencarian secara besar-besaran, dan sampai akhirnya jenazahnya si Nanba ini ditemukan di tengah hutan guys. Nah setelah polisi menyampaikan beritanya ini tadi ya, penemuan jenazahnya si Nanba di tengah hutan tadi secara publik dan besar-besaran di media-media masanya di Jepang, otomatis orang-orang pada laporan. Ada 2 orang saksi yang melaporkan bahwasannya mereka bertemu dengan seorang pria yang mencurigai
mencurigakan, dimana ketika mereka mencoba membantu seorang pria yang terlihat terburu-buru keluar dari tempat kejadian perkara tadi, dan mobilnya itu bannya masuk ke dalam parit gitu, selokan. Dan para saksi tadi yang jumlahnya 2 orang ini melihat secara jelas dan yakin banget kalau yang dia lihat di bagasi mobil ada bajunya si Nanba yang dia tonton siarannya di televisi nih guys ya. Nah dari laporan tersebut didalemin dong sama polisi, cuman sayangnya nih guys ya, kedua saksi tadi ini salah mengidentifikasi mobil yang mereka lihat tadi. Mereka bilang bahwasannya mobil yang terjebak tadi itu adalah Toyota Corolla, dimana Toyota Corolla pada zaman itu ya, itu adalah mobil terlaris di Jepang dan banyak banget yang harus polisi periksa. Jadi sulit untuk menemukan si Miyazaki saat itu. Sampai akhirnya si Miyazaki ini lolos dong karena dia nggak dicurigain. Nah menyebarnya berita dari kedua saksi tersebutlah yang membuat si Miyazaki ini sempat ngerem nih hasrat seksualnya selama 6 bulan. That's why kenapa dia baru melakukan kejahatan yang keempatnya tadi, yang terakhir tadi, itu 6 bulan setelah kejadiannya Erika Nanba. Miyazaki juga hampir banget nih ketangkep pada saat dia mengeksekusi korban keempatnya, yaitu Ayako Namoto pada tanggal 1 Juni 1989 guys ya. Dimana dia melakukan ini kan di taman ya guys ya. Dimana ketika si Miyazaki menyuruh Ayako ini untuk melepaskan pakaiannya sampai ke celana dalamnya guys ya, dia dipergokin sama warga sekitar nih sebenarnya. Ketika mau dikejar si Miyazaki udah keburu lari guys. Cuman sayangnya nih ya nggak ketangkap saat itu. Bener-bener ya udah dia berhasil kabur ngebawa si Ayako Namoto tadi. Dan naasnya 5 hari kemudian jenazahnya si Ayako ini ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan bodohnya nih si Miyazaki ini bahkan melakukan aksi yang sangat ceroboh lagi guys ya, dimana dia mempermainkan perasaan dari para keluarga korban yang menjadi korban-korbannya dia nih guys ya. Bahkan ketika korban pertamanya nih si Marikono dilaporkan menghilang sama keluarganya ke pihak kepolisian kota Saitama nih, polisi ini langsung bertindak sangat cepat, dan di hari yang sama pihak kepolisian ini menurunkan anggota-anggotanya ke jalan-jalan di kota Saitama menggunakan toa gitu, pengeras suara ya, untuk ngasih tahu bahwasannya hati-hati orang tua, jaga anak-anaknya di dalam rumah, jangan biarkan main sendirian dulu karena lagi ada penjahat yang belum ketangkep di kota Saitama. Di hari yang sama juga polisi ini menyebarkan pamflet gitu berisi fotonya si Marikono. Cuman sayangnya di hari tersebut tidak ditemukan juga jenazahnya si Marikono guys. Dan gilanya nih ya, ketika lagi pencarian besar-besarannya terhadap si Marikono tadi oleh pihak kepolisian, Miyazaki malah ngirim surat ke keluarganya Marikono guys ya. Ibunya Marikono yaitu Yuki Kono sempat menerima surat kaleng gitu ya yang dilempar ke rumahnya gitu. Tulisannya cuma singkat sebenarnya, iblis sedang berkeliaran gitu, pokoknya kayak dia ngasih peringatan gitu ya. Cuma nih ketika ibunya si Marikono tadi melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian ini menganggap ini hanyalah prank orang-orang yang tidak dikenal atau iseng karena melihat beritanya Marikono sedang ditayangkan. Tapi ketika ditelusurin, ntar akhirnya nih endingnya ya baru ketahuan emang itu si Miyazaki yang ngirimin. Karena dia tidak merasa mendapatkan respons yang dia inginkan, dia tuh mengirimkan paket lagi guys ya dengan nama Yuko Imada bahkan ya, dan dia mengirimkan paket isinya tuh ya abu kremasi, terus juga potongan giginya si Marikono. Dan yang menerima paketnya itu bapaknya si Marikono yaitu Seigeo Kono. Dia sempat yakin banget bahwasannya ini adalah abu kremasi dari anaknya. Nggak tahu dia punya feeling kayak gitu. Ayahnya si Marikono nih minta dicek ulang dong sama dokter kepolisian. Pas dicek lagi bener, ternyata gigi yang dikirimkan oleh si pengirim misterius ini beneran giginya si Marikono. Dan di suratnya juga nih ditempelin kata-kata kayak potongan-potongan kata gitu ya, yang berisikan ada tulisannya adalah mati, tulang belulang, dikremasi, investigasi, bukti. Jadi kayak nantangin banget pihak kepolisian untuk nangkep dirinya sendiri gitu ya. Si Miyazaki ini tengil lah ya. Bukan hanya keluarganya Marikono guys ya, bahkan keluarganya Erika Nanba juga mengalami hal yang sama. Dimana Shinichi Nanba adalah ayah dari Erika Nanba, yaitu korban ketiganya Miyazaki. Ini juga menerima surat. Tulisannya adalah Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, mati. 6 kata dikirimin ke ayahnya si Nanba ya. Ya ketar-ketir dong otomatis keluarganya si Nanba ketika menerima surat tersebut, dimana dia lagi nyari dan berharap anaknya itu masih hidup, malah dikirimin kayak gitu, jelas banget gitu kan. Dan pihak polisi langsung mengidentifikasi bahwasannya ada keterkaitan antara kematian korban pertama yaitu Marikono dan juga yang ketiga yaitu Erika Nanba ya guys ya. Dan satu lagi yang paling ngeselin dari si Miyazaki adalah selama periode pencarian jenazahnya korban-korbannya si Miyazaki tadi nih, si Miyazaki malah sempat-sempatnya kayak ngeprank call keluarga-keluarga korbannya guys. Dimana dia tuh kalau nelponin keluarga korban ini, pas diangkat sama yang punya rumah, Miyazaki cuman diem doang, hening, ngasih hembusan nafas doang guys ya, ngeselin ya. Dan karena begitu terus, akhirnya pihak keluarga korban juga nggak nanggepin prank call-nya tadi kan ya. Cuman gilanya nih, kalau nggak diangkat itu telepon bakalan berdering selama 20 menit. Kagak punya gawean lain kali si Miyazaki ini ya. Karena ketengilan dan kebelaguannya dia juga nih yang
yang akhirnya membuat dia berhasil ditangkap sama polisi nih. Karena waktu dia mengeksekusi korban kelima nih guys ya, dimana dia menghampiri sepasang gadis kecil ya, berarti 2 orang adik kakak nih ya. Ketika mereka sedang bermain di sebuah taman di daerah Hachioji, dia samperin, dia lakukan tindakan persuasif seperti pada umumnya sebelum-sebelumnya korbannya. Dia merasa itu udah berhasil, dilakukan lagi triknya. Dan nahasnya nih ya, salah satu dari kedua saudari ini nih, yaitu adeknya nih, kerayu sama si Miyazaki dan mau diajak ke mobil, sementara kakaknya nggak mau. Untungnya dia berdua juga nih guys ya, nggak untung juga sih, suwe, cuman ya masih lebih baik daripada korban 1, 2, 3, 4-nya ya guys. Dan akhirnya kakaknya ini kabur dan langsung ngasih tahu ayahnya nih, ayah aku sama adik aku dideketin sama om nggak jelas. Langsung lah itu ayahnya nyamperin tempat kejadian perkara. Dan pokoknya nih ya, ketika ayahnya datang di tempat kejadian perkara itu, si Miyazaki belum kemana-mana, masih di dalam mobil sama si adiknya tadi nih ya. Bapaknya ngelihat anaknya lagi ya gila loh, disuruh lepas semua pakaiannya dan lagi difotoin bagian alat vitalnya guys sama si Miyazaki. Tuh bapak langsung buka secara paksa pintu mobilnya Miyazaki, ditarik keluar Miyazaki, dibogem langsung mukanya. Miyazaki yang ketakutan ya guys ya, emang nih si cupu ini ya, dipukulin udah nggak bisa berdaya, begitu lengan yang mukulin, laporan polisi, Miyazakinya kabur. Berhasil lolos lah si Miyazaki sebelum polisi datang ke TKP guys. Cuman nih kan si Miyazaki tadi bawa mobil, dia kaburnya melarikan diri nggak pakai mobil, lari doang gitu ke arah hutan. Polisinya ngumpet nih guys ya, dia yakin banget bahwasannya pelaku akan balik lagi untuk ambil mobilnya gitu. Dan bener aja ya, cuman selang beberapa puluh menit doang itu Miyazaki udah datang lagi ke parkiran tempat dia ninggalin mobilnya tadi guys. Dengan polosnya dia jalan ngendik-ngendik ngelihat, oh udah kagak ada orang nih ya, dikira dia mah udah aman gitu diambil mobilnya, ternyata kagak. Pas dia buka pintunya, surprise, polisi udah di dalam mobilnya guys. Dan sampai akhirnya lebih dalam lagi polisi menggali tentang Miyazaki, diajaklah Miyazaki ke rumahnya. Polisi sempat kaget juga gitu, oh ternyata orang kaya nih si Miyazaki ini kan. Ketika digeledah rumahnya, baru polisi di situ menemukan semua bukti-bukti kejahatannya Miyazaki. Di dalam ruangan pribadinya Miyazaki, kamarnya Miyazaki ini dipenuhi dengan koleksi-koleksi yang sangat menjijikan. Ada salah satu alat bukti yang terdapat di ruangannya, yaitu manga bikinan si Miyazaki sendiri. Dimana di manga tersebut ya, dia menjelaskan bahwasannya dia tuh udah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada 4 korbannya, yang kemudian dia lakukan tindakan pembunuhan juga terhadap 4-empatnya guys. Bener-bener gila men, digambarin gak kebayang gua. Bahkan ternyata dia bawa pulang baju-baju korbannya ini untuk dia jadiin inspirasi tokoh yang ada di manganya dia sendiri. Selain itu juga di dalam kamar ini penuh dengan anim-anim yang udah berserakan gitu ya, dan disertai dengan beberapa VCD pornografi, tapi pornonya tuh lebih ke arah yang sadisme dan ya kartun gitu. Dari semenjak tahun 1989 tersebut lah ya, ketika Miyazaki ditangkap, dipublikasikan ke publik Jepang, orang-orang Jepang langsung punya stigma buruk terhadap yang namanya otaku. Gara-gara berdebah ini satu nih ya, semua otaku jadi kena imbasnya. Nah sekarang kita bahas nih gimana si Miyazaki di persidangannya ya. Lu pasti penasaran, jangan kemana-mana, kita meluncur. Persidangan perdananya Miyazaki ini dihadiri oleh 1.500 orang dari ya berbagai daerah di Jepang lah ya. Bukan pengen ya antusias ngejalanin sidangnya Miyazaki, bukan. Pengennya pengen nginak, pengen ngegibahin si Miyazaki guys. Cuman untuk alasan keamanan dan sebagainya, yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruang persidangan hanya 50 orang saja. Sisanya 1.450 orang berarti tuh ya ada di luar persidangan. Cuman emang dasar si Miyazaki ini ya, dia malah selama persidangan lebih banyak tidur guys. Molor, buset dah. Orang mana yang ketika lagi disidang sama hakim nih ya, lagi mau ditentuin nasibnya dia ke depan bagaimana, dia malah banyakin tidur. Wah, Miyazaki doang udah top, paling top, markotop dah pokoknya. Nah bahkan nih ketika persidangannya mulai berjalan ya, Miyazaki tidak pernah melontarkan satu kali pun permintaan maaf terhadap keluarga korbannya. Bahkan ya, dia dengan tegas meminta untuk semua koleksi manga terus film-film animnya dia untuk dikembaliin dong. Karena perilakunya dia yang kayak begini nih, yang membuat orang-orang jadi punya pikiran, nih jangan-jangan ini orang gila nih yang ditangkap nih ya. Mungkin juga dia mengidap penyakit skizofrenia atau sejenisnya yang bikin dia berhalusinasi atau punya kepribadian ganda mungkin. Cuman yang namanya dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, ya mau nggak mau tetap harus disidang. Nah saking absurdnya ini orang nih ya, bahkan psikiater yang diturunkan oleh tim kehakiman atau kejaksaan di Jepang itu ya nggak bisa mastiin nih Miyazaki waras apa normal. Dikata gila
gila tapinya bisa diajak ngomong tapinya kayak orang gila. Nah kayak gitu deh kira-kira ya. Akhirnya hakim yang menjadi algojonya di persidangan Miyazaki ini memutuskan bahwasannya gila ataupun waras, Miyazaki ini udah nggak bisa lolos dari hukuman mati. Nah, cuma motifnya Miyazaki melakukan semua tindakan kriminalnya ini ya, ini banyak spekulasi sebenarnya. Secara umumnya, banyak orang-orang Jepang yakin ya, si Miyazaki ini terpengaruh dari anime ataupun manga yang dia konsumsi secara berlebihan tiap harinya guys ya. Karena dia gabut level dewa ya, kerjanya nonton anime, baca manga, nonton anime, baca manga gitu doang ya. Dan yang dibaca juga anime sama manga-manga yang berbau dengan penyiksaan, pembunuhan, dan sebagainya. Itu yang membuat kondisi kejiwaan si Miyazaki ini menjadi terganggu sehingga dia nekat untuk melakukan tindakan itu gitu kan. Tapi nih ada beberapa juga segolongan kecil orang di Jepang yang yakin yang mau latar belakangi si Miyazaki melakukan tindakan itu bukan karena animenya, tapi lebih ke arah apa yang dia alami di masa kecil, yaitu trauma masa kecil ya. Biasa ya, psikopat rata-rata punya masa kecil yang kurang-kurang mengenakan gitu ya. Dia juga sendiri lahir dari hubungan incest ayahnya sama kakak kandungnya sendiri guys. Itu yang membuat dia kenapa jadi lahirnya cacat. Miyazaki adalah anak yang tidak diharapkan oleh orang tuanya sendiri bahkan ya. Lu bayangin dah tuh ya, hidup lu mau gimana tuh kalau orang tua udah nolak gitu. Dan bahkan ibunya sempat melontarkan kata-kata yang sangat keji terhadap Miyazaki. Dia bilang dia sangat jijik ngelihat cacatnya Miyazaki. Dimana kagak lain kagak bukan ibu yang ngomong begitu itu sebenarnya budenya dia ya, kakak dari ayahnya men. Ketika persidangan, Miyazaki ini nggak minta maaf, tapi lebih malah minta waktu supaya keluarganya si Miyazaki ini mau mendengarkan apa yang mau disampaikan sama Miyazaki di persidangan tadi. Jadi semacam kayak cari perhatian, tapi dengan cara yang begini, men. Dia sempat ngomong ke pengadilan ya, bahwasannya dia seperti ini karena perilaku dari keluarganya sendiri, di mana keluarganya menolak kehadiran dia sehingga dia merasa tidak dibutuhkan di dalam keluarga. Toh gue juga nggak akan ada yang merindukan kalau gue melakukan apapun ya, nggak ada yang keberatan gitu loh. Bahkan Miyazaki juga mengaku dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk membuka diri kepada keluarganya, tapi keluarga tetap menolak keberadaan dia gitu. Hal ini juga yang membuat akhirnya keluarganya juga ikutan depresi, bukan cuma si Miyazakinya doang, karena banyak banget tuntutan publik setelah mendengar pengakuan dari Miyazaki. Sampai akhirnya pada tahun 1994, bapaknya Miyazaki memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara melompat dari jembatan guys. Nah sebenarnya ini Miyazaki ini masih bisa dikontrol ketika dia tuh punya orang yang paling dekat di keluarganya, yaitu kakeknya. Dan ketika kakeknya meninggal, dia tuh sampai ngemakan abu kremasi dari kakeknya. Dan 3 bulan setelah dia melakukan itu ya, dia melakukan tindakan-tindakan kejinya untuk pertama kalinya tuh. Bahkan para psikiater tuh yakin banget ya, meninggalnya kakeknya si Miyazaki inilah yang men-trigger si Miyazaki ini jiwa psikopatisnya muncul ke permukaan. Nah setelah 20 tahun ya, Miyazaki ini akhirnya dijatuhin hukuman mati, yaitu hukum gantung guys ya. Tepatnya pada tanggal 17 Juni 2008 kemarin ya. Nah hari-hari terakhirnya si Miyazaki sebelum dia dieksekusi mati nih, sebenarnya dia ini dekat sama salah seorang editor atau penulis lah ya, namanya Hiroyuki Shinoda. Dimana Hiroyuki Shinoda ini berhasil membuat dirinya ini lebih dekat sama si Miyazaki. Ya fungsinya sih sebenarnya untuk mengklarifikasi hal-hal itu gitu yang dia lakukan di zamannya gitu kan. Terus dia kayak berkirim surat sekitaran 300 surat lah ya. Mereka bertukar surat gitu. Tapi ya dari 300 suratnya Miyazaki nggak ada satupun penyesalan Miyazaki terhadap apa yang sudah dia lakukan. Semua itu dia lakukan karena dia mau mencari perhatian dari keluarganya. Jadi dia nggak mau minta maaf sama sekali dah tuh ya, sampai dia mati. Dan kalimat terakhirnya Miyazaki di surat terakhirnya sebelum dia dieksekusi adalah, tidak ada yang bisa aku katakan kepada korban ataupun keluarganya, karena aku yakin apa yang sudah aku lakukan adalah hal yang benar. Gila, ini konsisten dalam hal yang buruk, men. Buat lu pada nih, good people, lu jangan suka ngebully orang guys ya. Lu secara sadar ataupun tidak itu lu menciptakan generasi orang-orang yang model Miyazaki begini nih. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Karena lu emang nggak pernah tahu ya gimana keadaan hati orang yang lu katain ya kan ya. Jangan-jangan dia emang lagi depres, tiba-tiba lu katain makin depres, akhirnya jadi berlaku nekat. Jangan begitu deh ya. Oke guys, segitu aja dari Aquilas Room. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ambil pelajaran ya. Buat kalian yang punya keluarga, sayangin keluarga seperti biasa lah ya. Yang jelas gue mau ngucapin banyak makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Support channel ini dengan cara subscribe channelnya dan klik tombol notifikasinya dan like-nya juga. Dan boleh juga buat kalian yang punya Instagram untuk memfollow Instagramnya Aquilas Room @Aquilas_room ya. Gampang banget ya, ntar lu cek aja di deskripsi juga ada ya. Dan boleh juga untuk nge-share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu adanya channel Aquilas Room ini. Dan akhir kata gue mau ngucapin banyak terima kasih sekali lagi dan see you guys on the next video.